Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Iqdam, yang kedua ada Naila Faiza, dan yang ketiga ada Suci Pratiwi. Postmodernisme. Karena sangat kompleksnya postmodernisme dan saling bersinggungan dengan beberapa istilah yang serupa, maka untuk menguraikan pengertian postmodernisme, kita perlu membahas pengertian dari modernitas, postmodernitas, modernisme, dan postmodernisme. Yang pertama yaitu modernitas. Istilah modern berasal dari kata Latin yaitu moderna, yang memiliki arti sekarang, baru, atau saat ini. Atas dasar pengertian asli ini, kita bisa mengatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern. Banyak ahli sejarah menyepakati bahwa sekitar tahun 1500 merupakan kelahiran zaman modern di Eropa. Sejak itu, kesadaran waktu akan kekinian muncul di mana-mana. Tetapi, pernyataan ini tidak mengatakan bahwa sebelumnya orang tidak hidup di masa kini. Lebih tepatnya mengatakan bahwa orang kurang menyadari bahwa manusia bisa mengadakan perubahan yang secara kualitatif baru. Oleh sebab itu, modernitas bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan suatu kesadaran yang terkait dengan kebaruan atau newness. Dan kedua, ada postmodernitas. Dalam pandangan Madan Saruf, postmodernitas menekankan sebagai bentuk identitas individu dan sosial yang berbeda-beda, sebagai ganti totalitas yang koersif dan politik yang mentotalisasi. Postmodernitas juga menekankan demokrasi yang paling pluralistik dan terbuka. Sementara itu, Doni Gahral Adian melihat postmodernitas sebagai babakan baru yang diwarnai dengan fenomena-fenomena seperti negara-negara pecah menjadi unit lebih kecil, misalnya Uni Soviet, atau unit lebih besar yaitu Uni Eropa. Selanjutnya ada partai politik besar menurun dan digantikan oleh berbagai gerakan-gerakan sosial atau LSM. Ketiga ada kelas sosial yang terfragmentasi dan menyebar ke kelompok-kelompok kepentingan yang memfokuskan pada gender, etnisitas, atau orientasi seksual. Modernisme menuju postmodernisme. Postmodernisme adalah wacana pemikiran baru sebagai alternatif terhadap modernisme. Modernisme digambarkan sebagai pemikiran yang meyakini adanya kebenaran mutlak sebagai objek representasi bagi subjek yang sadar, rasional, dan otonom. Pemikiran postmodernisme tidak hanya diterapkan untuk membicarakan organisasi sosial, tetapi juga untuk membaca semua ranah aktivitas dan produksi manusia lainnya, seperti kesenian, arsitektur, dan sastra. Karakteristik dan klasifikasi postmodernisme. Para filsuf postmodernisme bersikap kritis terhadap ketidakteraturan tatanan sosial, merangkul berbagai perbedaan dan keragaman, mengakui terbatasnya kapasitas manusia untuk memprediksi, tetapi mengakui adanya kemungkinan untuk melakukan antisipasi yang akurat, dan mendorong dilakukannya semacam refleksi kritis yang melibatkan perasaan, kegelisahan, dan perhatian yang sifatnya umum. Dalam perspektif Yasraf Amir Piliang, postmodernisme merupakan ketidakpercayaan pada narasi besar seperti politik, ekonomi, dan kultural, dengan segala asumsi universitas, rasionalitas, dan homogenitas, serta kondisi monokultural yang diciptakannya. Postmodernisme sebaliknya menghargai kembali narasi-narasi kecil, detail naratif, yaitu permainan bahasa yang bersifat heterogen yang dimainkan di dalam institusi-institusi lokal yang plural, yang unik dan mengacu pada aturan-aturan main yang bersifat determinasi lokal.
Di dalam hutan rimba, ideologi-ideologi kecil yang plural tersebut yang tampaknya dapat dilakukan adalah membuat pemetaan yang sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa pemikir seperti Hasan, Hussein, Jamison, dan Rosenau. Di antara berbagai peta postmodernisme yang ditawarkan, peta postmodernisme oleh Pauline Marie Rosenau yang mengklasifikasikan dua kelompok besar postmodernisme. Jadi kecenderungan postmodernisme pertama yang digambarkan Rosenau ini adalah apa yang disebut sebagai postmodernisme skeptis, yang dimana itu mendapatkan pengaruh yang kuat dari Heidegger dan Nietzsche, yang dicirikan oleh sikap yang anti-epistemologi, anti-fondasi, anti-ideologi, dan antisosial. Nah, kecenderungan yang kedua itu tentang postmodernisme afirmatif, yang tampaknya memang lebih banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir romantisisme seperti Rousseau, Goethe, Schiller, Black, dan sebagainya. Kategori dan interminasi radikal di dalam setiap yang tidak anti-epistemologi atau antisosial dan lebih menekankan pluralisme dalam epistemologi dan ideologi. Nah, ada juga tentang epistemologi postmodernisme Lyotard. Jadi Jean-François Lyotard ini seorang filsuf postmodernisme yang terkenal. Beliau mengemukakan bahwa masyarakat tidak hanya dibentuk oleh teknologi, tetapi juga oleh narasi dan diskursus yang memainkan peran penting dalam struktur sosial. Dalam era pasca modern ini, pengetahuan dan informasi dipandang sebagai komoditas yang dinilai berdasarkan prinsip performativitas, menggeser fokus dari pencarian kebenaran di lembaga akademis ke lembaga-lembaga pemikir independen dan korporasi. Lyotard menekankan juga penurunan kepercayaan terhadap narasi besar, seperti sains dan rasionalitas, akibat kegagalan modernitas yang terwakili oleh tragedi Holocaust yang mengubah pandangan tentang kebenaran dalam pendidikan. Kesimpulannya adalah, postmodernisme merupakan suatu ide yang menolak atau yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, atau sesuatu yang mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi dasar tentang realitas, kebenaran, dan identitas serta merasakan keragaman dan kompleks dunia modern. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.